Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan pada mata kuliah keperawatan jiwa 1 terkait dengan perkembangan psikososial pada bayi. Pertama, pendahuluan ya kaitannya dengan kesehatan jiwa sangat dipengaruhi oleh proses tumbuh kembang yang dialami oleh individu. Jadi sehat jiwa ya ketika dia dewasa nanti itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan selanjutnya dari usia bayi, kemudian toddler, dewasa ya. Nah, itu erat kaitannya dengan perkembangan sebelumnya. Kemudian proses tumbuh kembang yang sehat menghasilkan kesehatan jiwa. Jadi kalau tumbuh kembangnya baik ya, tidak menyimpang dari masa bayi, kemudian toddler, kemudian prasekolah, sekolah sampai remaja ya. Pada saat dewasa nanti dia harapannya menghasilkan kesehatan jiwa yang sehat, bukan kesehatan jiwa yang menyimpang ya. Menyimpang. Jadi nanti ketika nggak normal pada masa dewasa nanti itu bisa kelainan jiwa ya atau gangguan jiwa ya. Kemudian gangguan tumbuh kembang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan jiwa. Jadi kalau ketika dia ada kelainan di fase tumbuh kembang itu bisa mengakibatkan resiko terjadinya gangguan jiwa itu sangat tinggi. Kemudian tumbuh kembang perlu difasilitasi sehingga menghasilkan kesehatan jiwa yang optimal. Jadi dengan tumbuh kembang yang baik ya itu kedepannya bisa menghasilkan sehat jiwa yang optimal. Jadi tumbuh kembang itu perlu difasilitasi oleh keluarga sehingga nanti apa saja yang perlu diperlukan untuk tumbuh kembang yang baik itu nanti bisa dilengkapi oleh keluarganya ya. Sehingga nanti pertumbuhannya menjadi sehat ya atau optimal. Kemudian dimensi perkembangan ya. Yang pertama dimensi yang berkembang ketika dia di fase perkembangan itu ada dimensi motorik ya. Kemudian dimensi motorik itu biasanya ciri khasnya itu ketika bayi itu misalnya menendang, mengangkat kepala, tengkurap, duduk ya. Kemudian berjalan ya, berguling ya. Kemudian fase kognitif. Kognitif itu kaitannya dengan fase berpikir atau mengingat ya. Kemudian membayangkan ya, memecahkan masalah itu kognitif ya. Kemudian aspek bahasa. Nah, aspek bahasa itu kaitannya dengan kalau bayi itu misalnya tangisan atau menangis ya, kontak mata ya. Kemudian rasa takut, rasa nyaman itu berkembang. Kemudian rasa lapar ya. Itu berkembang di fase bayi. Kemudian adanya emosi. Nah, emosi itu biasanya mengembangkan rasa cinta. Cinta itu rasa nyaman ya, itu dipupuk ya dari bayi. Kemudian nyaman dengan orang asing ketika bertemu nggak langsung nangis, nah itu ya. Kemudian aspek kepribadian. Aspek kepribadian itu ciri khasnya ada yang pemberani, penakut, pemalu, itu normal nggak masalah ya. Kemudian moral ya. Kaitannya dengan aspek moral itu kaitannya dengan rasa benar, salah yang berlaku untuk dirinya sendiri ya. Kemudian aspek spiritual. Nah, aspek spiritual ini kaitannya dengan kecintaan terhadap pencipta atau Tuhan ya. Kemudian aspek psikososial. Nah, psikososial itu berkaitan dengan kesehatan mental ya, baik itu pikiran ya atau kognitif ya, kemudian perilaku atau psikomotor seseorang. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan ya atau tuntutan ya yang ada di masyarakat atau yang ada di lingkungan sosial. Kemudian kita lanjutkan ya materi yang selanjutnya. Nah, ini ada tahap perkembangan. Nah, menurut Erikson,
psikososial. Misalnya bayi ya, bayi berkembang ya. Masa bayi itu berkembang itu dari 0 sampai 18 bulan. Kemudian masa toddler atau kanak itu berkembang 18 bulan sampai 3 tahun ya. Kemudian nah ini berkembang ya dari fase bayi itu berkembang rasa percaya, toddler itu biasanya otonomi, rasa malu tentunya. Yang nggak normal itu rasa malu. Kemudian fase prasekolah ya 3 sampai 6 tahun ya. Kemudian masa sekolah 6 sampai 12 tahun ya. Kemudian masa dewasa awal 18 tahun sampai 25 tahun ya. Kemudian masa dewasa ya 25 tahun sampai 60 tahun. Kemudian lansia 65 tahun ke atas. Kemudian harapannya dengan perkembangan dari tahap awal dari bayi, kemudian toddler, sekolah itu menjadi sehat ya. Kemudian perawat kesehatan jiwa perlu memberikan intervensi ya, baik itu yang sehat ya, supaya dia punya alasan melakukan sesuatu, punya penguat ya, sehingga dia melakukan sesuatu berulang-ulang itu tidak capek lelah ya. Nah itu perlu dikuatkan. Kenapa alasannya seperti itu? Karena ini bagus buat perkembangan. Nah itu. Kalau sudah tahu alasannya, dia akan melakukan sesuatu itu tanpa diberitahu, tanpa disuruh, secara otomatis dia melakukan. Kemudian proses perkembangan sesuai dan berdampak pada kesehatan jiwa. Jadi kalau dia normal, perkembangan jiwanya normal, harapannya tersesuai, itu nanti akan berdampak ya ke perkembangan jiwa kedepannya ketika dia dewasa ya, sehingga dia sehat jiwa. Jangan sampai dia karena perkembangan jiwanya menyimpang, nah itu resiko terjadinya gangguan jiwanya adalah tinggi. Itu salah satu dampaknya ke depan. Kemudian diagnosa sehat jiwa ya. Nah, kesiapan peningkatan perkembangan infan atau rasa percaya ya. Ini diagnosanya ya. Jadi di bayi 0 sampai 18 bulan itu berkembang ya rasa percaya diri. Nah, ketika nggak normal, dia tidak percaya diri, mudah curiga ya. Kemudian di fase toddler ya, kesiapan peningkatan perkembangan dia masa toddler atau otonomi. Nah, otonomi itu biasanya kalau nggak normal dia menjadi malu ya, rasa malu, takut ya. Kemudian yang normal itu adalah otonomi, melakukan sesuatu dengan pengendalian diri atau lebih mandiri ya, otonomi ya. Kemudian fase perkembangan preschool. Nah, preschool itu berkembang inisiatif. Nah, inisiatif itu dia yang normal itu dia pengen melakukan sesuatu itu mandiri sendiri ya, itu inisiatif atas inisiatif keinginannya dia sendiri. Nah itu kemudian yang nggak normal adalah rasa bersalah. Nah itu diagnosanya adalah kesiapan peningkatan perkembangan preschool ya, atau inisiatif. Kemudian kesiapan peningkatan perkembangan sekolah atau industri. Nah industri itu atau kaitannya dengan kompetensi. Nah sebaliknya lawannya adalah inferior, rendah diri ya, rendah diri. Nah ini dipupuk ya, itu mulai dipupuk kepercayaan dirinya ya, ini berkembang. Nah itu sangat penting sekali untuk remaja ya, kepercayaan dirinya. Kemudian berprestasi, dia lebih berprestasi, dia akan berkembang ya menjadi pribadi yang percaya diri ya, tidak inferior atau rendah diri. Kemudian kesiapan peningkatan perkembangan dewasa muda atau intim. Nah ini biasanya konflik hubungan intim itu dan takut ya, takut kesepian, perasaan isolasi. Nah ini yang nggak normal ya. Nah kalau dia berhasil melalui tahap keintiman ya, atau lawannya isolasi, yaitu dia hubungannya menjadi langgeng ya, perasaannya menjadi lebih bahagia, aman. Nah sebaiknya kalau dia ini merasa sendiri,
kesepian, ya, perasaan isolasi, kemudian depresi, ya. Kemudian fase kesiapan peningkatan diagnosa, kesiapan peningkatan perkembangan dewasa atau generatif. Nah, biasanya dia kalau fase generatif itu cirinya dia dewasa generatif itu memberikan kontribusi kepada generasi penerus, termasuk membesarkan anak. Nah, ketika dia berhasil melalui itu, nah ini dia akan merasa harga dirinya atau ininya tinggi, ya. Kemudian merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, ya. Kemudian kalau dia tidak normal atau stagnan atau stagnasi, itu tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, menjadi stagnasi atau tidak produktif. Nah, ini akan menjadi nggak normal, ya. Resiko gangguan jiwanya juga tinggi, ya. Nah, kemudian fase selanjutnya adalah integritas atau keputusan, atau disebut juga kalau diagnosanya adalah kesiapan peningkatan perkembangan lansia atau integritas, ya. Itu biasanya lawannya adalah keputusasaan, ya, perkembangan di usia lanjut, usia dan kematian, ya. Nah, ini mempersiapkan kematian, ya. Nah, dia biasanya merenung, di mana dia merenungkan kehidupannya, kemudian jika tidak puas dengan hidupnya itu menghadapi tua dengan bangga. Jadi ketika dia tidak puas, dia merasa putus asa, tapi kalau dia puas, dia merasa bangga, ya. Nah, ini untuk persiapan kematian perkembangan di usia lanjut, biasanya untuk mempersiapkan kematian atau merefleksikan diri, ya, yaitu waktunya di mana dia gunakan untuk jadi merenung, ya, yang sudah kehidupan yang sudah dijalani. Oke, ya. Kemudian tujuan perawat. Nah, mampu menjelaskan pengertian perkembangan psikososial, ya. Harapannya sudah tahu nih perkembangan psikososial, ya, dari fase bayi sampai lansia, kemudian menjelaskan tahap perkembangan psikososial, tahap perkembangannya bagaimana, ya. Kemudian memberikan asuhan keperawatan perkembangan bayinya. Ini harapannya dengan memberikan asuhan keperawatan bayi dengan baik, perawat bisa jadi konselor yang baik ketika nanti merawat klien dengan keluarga yang memang dia tidak sehat atau menyimpang, ya. Memberikan asuhan perawatan perkembangan psikososial ke anak atau toddler. Nah, ini untuk perkembangan selanjutnya. Kemudian memberikan asuhan perawatan perkembangan psikososial anak sekolah, kemudian memberikan perkembangan psikososial usia sekolah, ya. Kemudian memberikan perkembangan psikososial remaja, memberikan asuhan keperawatan perkembangan psikososial dewasa, ya. Jadi harapannya dengan memberikan asuhan keperawatan baik itu anak yang normal itu tambah normal, ya, optimal melakukan sesuatunya. Ketika yang nggak normal, ya harapannya bisa normal perkembangannya. Memberikan asuhan perkembangan pada dewasa, memberikan perkembangan asuhan perawatan psikososial pada lanjut usia, ya. Jadi dengan memberikan asuhan dari setiap perkembangan ini harapannya keluarga atau perawat itu mampu merawat klien yang memang yang normal itu harus dilakukan seperti apa, itu harus mampu, kemudian yang nggak normal supaya jadi normal, ya, sehingga perawat ini menjadi konselor yang baik, yang mumpuni, sehingga bisa merawat keluarga, ya, keluarga yang memang punya kelainan atau yang nggak normal, itu bisa diintervensi oleh perawat, ya. Intervensinya yang berkualitas. Kemudian asuhan perawatan, kita fokus ke bayi, ya. Untuk bayi itu yang disebut bayi itu adalah usia 0 sampai 18 bulan. Nah, fase ini bayi ini sangat penting untuk
perkembangan jiwa di kemudian hari ketika dewasa, kemudian masa perkembangan rasa percaya, karena di umur 0 sampai 18 bulan itu berkembang usia rasa percaya diri ya, atau rasa percaya. Nah, kalau tidak berkembang dengan baik, dia di dewasa itu mudah curiga, stres, cemas ya, itu nanti di dewasa itu akan muncul seperti itu. Kemudian dimulai dengan mengembangkan rasa percaya dengan orang tua. Jadi dimulainya dari orang yang terdekat, yang paling sering ketemu ya dengan orang tua, kemudian dirawat dengan baik dengan tumbuh rasa percaya. Jadi dengan harapan kalau bayi itu dirawat dengan baik, maka akan tumbuh rasa percaya diri ya, atau rasa percayanya. Nah, kalau dia dirawat tidak baik, dia mudah curiga. Nah, itu penting ya, ketika nanti dewasa itu akan mempengaruhi di pergaulan, kemudian di sisi perkembangan sehat jiwa, itu akan mempengaruhi di kemudian hari. Kemudian karakteristik bayi normal. Nah, karakteristik bayi normal itu yang tumbuh dan berkembang itu rasa percaya. Nah, ciri khasnya tidak langsung menangis jika bertemu orang asing, ya, menolak saat digendong orang asing. Nah, langsung ketika ketemu ya, ketemu dengan orang asing itu tidak langsung menangis ya. Kemudian ketika digendong ya orang asing itu dia menolak, gak mau ya. Kemudian itu masih normal ya. Menangis saat digendong orang asing. Nah, ketika digendong nih dia langsung menangis, tidak menjerit ya, menangis saja. Kemudian menangis saat tidak nyaman, ketika dia bayi berkeringat, kemudian BAB, PAK itu pasti nggak nyaman, dia pasti nangis ya responnya. Kemudian senang jika dihampiri. Nah, ini normalnya, sifat normal bayi ketika dia dihampiri orang yang terdekat itu biasanya sangat senang ya. Kemudian ketika dia ditinggal oleh orang yang terdekat, misalnya ibu ya, dia menangis. Nah, memperhatikan wajah ketika diajak bicara. Nah, ini normal ya. Mencari suara ibunya jika memanggil namanya. Ketika bayi misalnya, bayi ini ya, punya bayi ini. Ketika diajak bicara sama orang tuanya, dia pasti akan memperhatikan. Itu masih normal. Kemudian mencari ibunya ketika dipanggil namanya pasti mencari orang sumber suara tersebut ya. Kemudian penyimpangan perkembangan atau bayi atau rasa tidak percaya. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini respon dari bayinya adalah menangis, menjerit. Nah, menjerit-jerit ya saat ditinggal ibunya. Ketika ditinggal ibunya dia langsung menjerit nih, nangis, langsung menjerit-jerit, nggak mau ya. Tidak mau berpisah dengan ibunya, itu nggak mau ketika dia ditinggal sama ibunya, orang yang paling dekatnya itu nggak mau. Kemudian tidak mudah berhubungan dengan orang lain ya. Ketika dia ketemu dengan orang asing, dia menolak, nggak mau, nangis biasanya responnya, menjerit ya. Itu yang nggak normal ya. Ketika ada bayi yang punya karakter ini, nah itu perlu diintervensi ya, perlu diidentifikasi, diintervensi. Ketika nanti Anda temukan itu, ya Anda paling nggak sudah tahu ciri khasnya apa saja yang nggak normal itu seperti apa, sehingga nanti ketika mau intervensi paham. Nah, paham intervensi yang mau dilakukan apa ya. Kemudian diagnosa keperawatan yang muncul biasanya kesiapan peningkatan perkembangan infan atau rasa percaya diri, karena memang di usia 0 sampai 18 bulan itu rasa percaya diri itu tumbuh, makanya diagnosanya adalah perkembangan ya infan ya. Kemudian resiko tidak siapan meningkatkan perkembangan infan ya, karena memang kalau bayi nggak normal, nah ini kalau keluarganya nggak bisa merawat, nah itu beresiko ya bayinya ya. Maka diagnosnya resiko ketidaksiapan peningkatan perkembangan infan berdasarkan Anda ya. Kemudian tujuan tindakan perawatan pada bayi. Nah, harapannya ketika merawat ya, tindakan perawatannya, merawat bayinya itu harus seperti apa? Nah, bayinya yang ini bayi merasa nyaman, kemudian merasa aman, mulai terbangun dan percaya dengan orang lain. Nah, ini yang perlu, tujuan yang perlu dikembangkan ya. Kemudian tindakan bayi pada normal. Nah, ketika sudah menemukan bayi ciri khasnya normal, apa tindakan yang perlu dilakukan ketika menemukan itu? Yang pertama panggil ya, panggil.
panggil nama bayi tersebut, kemudian gendong peluk saat menangis, nih tindakan untuk bayi normal ya. Kemudian penuhi kebutuhan bayi, kalau dia lapar segera dipenuhi, kemudian haus, basah, sakit, nah itu ketika bayi jangan nunggu nangis atau nunggu lapar sekali, nah itu baru dikasih, itu nggak bagus juga. Kemudian harus konsisten ya, jangan besok dikasih lapar langsung dikasih, besoknya lagi beda lagi. Nah itu tidak boleh, harus konsisten. Kemudian penuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman. Jadi dengan harapan dipenuhi rasa nyaman, bayi itu berkembang rasa kepercayaan diri. Kemudian membuai, memberikan minuman dan makanan saat bayi lapar, ini penting sekali. Memberikan selimut, ini tindakan untuk bayi normal supaya tambah sehat nih. Bicara saat merawat bayi itu penting untuk mengembangkan rasa emosinya bayi ya. Bahasa itu penting ya, itu dikembangkan, jadi perlu dirangsang ya, nggak cuma dibiarkan saja dikasih minum gitu, seperti itu nggak seperti itu ya, perlu dirangsang supaya nanti perkembangan emosinya menjadi baik, tambah baik ya. Kemudian tindakan bayi menyimpang perkembangannya. Nah, ketika ditemukan bayi yang menyimpang, apa yang dilakukan tindakannya? Yang pertama itu adalah BHSP, menjalin hubungan saling percaya, kemudian memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar makan, minum, nah itu dipenuhi. Kemudian rasa lapar itu dipenuhi semuanya. Nah, kebutuhan dasarnya rasa aman dan nyaman. Nah, ini penting sekali untuk bayi dalam tahap kalau dia nggak normal, itu penting sekali dipenuhi sehingga dia merasa nyaman. Nah, nyaman nanti timbul rasa percaya. Saat menyusui fokuskan perhatian, jangan pikirannya kemana, supaya nanti bayinya merasa diperhatikan. Nah, itu. Maka timbul rasa percaya itu mulai tumbuh. Nah, itu kemudian tidak mempermainkan bayi dengan menyusui ke empeng, ini nggak boleh ya. Nah, ini akan mengganggu proses perkembangan selanjutnya. Nah, ini kalau sudah terlanjur ya jangan dilanjutkan ya, diperbaiki ya. Kalau sudah terlanjur empeng nih, jangan dilanjutkan ya. Usahakan dengan air susu ibu, jangan dengan empeng. Oke, lanjut ya. Tujuan intervensi keluarga. Nah, keluarga itu mampu apa? Menjelaskan perilaku yang menggambarkan perkembangan normal dan menyimpang. Jadi harapannya ketika sudah diintervensi, tujuannya itu keluarga itu mampu ya, mampu menggambarkan yang normal dan menyimpang itu seperti apa, itu mampu. Kemudian menjelaskan cara menstimulus perkembangan bayi. Ketika sudah paham, sudah mengerti tentang perkembangan bayi normal dan menyimpang, harapannya keluarga itu mampu secara mandiri itu menstimulus perkembangan bayi, kemudian melakukan tindakan stimulasi terhadap perkembangan anaknya. Nah, harapannya itu dilakukan, bukan hanya sekedar dilancarkan, mampu melakukan menstimulasi terhadap perkembangan anaknya. Jadi memang sama orang tua itu harus perhatian ya dengan anaknya, supaya nanti tindakan menstimulasi itu adalah tindakan rutinitas yang memang harus dilakukan oleh keluarga, jadi bukan dijadikan beban ya. Oke, selanjutnya tindakan keluarga yang memiliki bayi. Nah, tindakan keluarga yang memiliki bayi itu apa yang dilakukan ya, tindakannya menjelaskan tahap perkembangan bayi normal dan menyimpang ya, menjelaskan cara memupuk rasa percaya pada bayi. Nah, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, harus konsisten, respon. Jadi ketika melakukan sesuatu, memberikan makan, minum ya, itu cepat segera. Jadi dilakukan secara konsisten, terus menerus, jangan putus ya, jangan nggak konsisten. Nah, kemarin dilakukan dengan konsisten, cepat, misalnya memberi makan, minum cepat, tapi besoknya lagi lambat. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus konsisten, terus menerus dan berkelanjutan ya. Memberikan rasa aman dan nyaman ya, ini biar nanti tumbuh rasa percaya dirinya. Kemudian peka memenuhi kebutuhan bayi. Ya, ini untuk mengurangi rasa curiganya, rasa percayanya. Jadi cepat tanggap ya, peka ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan bayi ya. Kemudian untuk itu kita harus mendiskusikan cara menjaga rasa aman dan nyaman dan keselamatan. Nah, apa yang dilakukan ya, apa yang perlu didiskusikan. Misalnya susui. Nah, contohnya gini, susui segera saat menangis ya. Ketika bayi nangis jangan sampai nunggu lapar banget ya, segera disusui kalau memang dia
lapar ya, ganti popok. Jangan bayinya sudah nggak udah nangis gerah tapi dibiarin aja, tapi segera diganti, responnya harus tanggap ya. Atau basah, misalnya kalau dia basah atau kotor diganti popoknya kalau dia sudah merasa nggak nyaman. Kemudian kurangi stres dengan cara apa? Dengan cara memeluk bayinya, sering dipeluk bayinya, digendong ya, keloni dengan tulus. Nah itu cara untuk membangun rasa percaya diri ya, rasa percaya untuk bayinya ya, supaya nanti perkembangan bayinya itu normal. Segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan bila ada masalah kesehatan. Oke. Nah, tindakan kepada keluarga dengan bayi menyimpang. Nah, ini yang menyimpang apa yang dilakukan? Jelaskan penyebab bayi tidak percaya. Nah, ini ya, penting sekali. Kenapa kok bayinya nggak percaya? Apa nggak nyaman? Apa sebelumnya bayinya itu nggak dirawat dengan baik, tidak disusui dengan konsisten, kemudian ketika BAB, BAK tidak dipenuhi kebutuhannya, kemudian ajarkan cara menjalin hubungan saling percaya ya. Nah, dengan cara apa? Ya memenuhi kebutuhan dasarnya, makan, minum, istirahat, BAB, BAK itu dipenuhi dengan segera, respon tanggap ya, enggak nunggu dia nangis kejer baru dipenuhi. Nah itu nggak bagus juga. Kemudian jadi utamakan kebutuhan bayi dengan apa? Dengan respon yang cepat. Jadi jangan sampai Anda mementingkan yang lain daripada bayinya, sehingga nanti akan berpengaruh buruk ke perkembangan ketika dewasa. Penuhi rasa aman dan nyaman. Nah, ini tidak merasa sakit, gerah, cedera sendirian, itu penting sekali. Rasa aman itu ketika memang bayi ini sakit nih, pertama-tama tengkurap, kemudian gerah, ketika memang dia panas nggak ada kipasnya, itu segera dipenuhi. Kemudian cedera misalnya sendirian, nah itu perlu dipenuhi. Kemudian segera bawa ke pelayanan kesehatan misalnya. Kalau dia sakit ya segera dibawa ke layanan kesehatan, mau puskesmas, dokter ya. Tuh, kalau memang nggak bisa tangani ke rumah sakit, ya itu di respon segera. Oke, saya kira materi pada kesempatan ini untuk perkembangan bayi ya, saya cukupkan ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.